Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manuel Farel dari kelas 11 SM3 nomor absen 17. Di sini saya akan menceritakan tentang masa pengalaman PKL di bengkel Adi Motor, Jalan Raya Kebunoro Pucang, Kecamatan Karangletem, Kabupaten Pekalongan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, serta yang saya hormati kepada Ibu Tuti Evaluati SPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Karangletem, dan Bapak Doni Kurniawan selaku Ketua Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor, serta Bapak Adi Pranowo selaku Pembimbing PKL, dan tak lupa serta guru-guru staf TU yang lainnya. Berikut cara membongkar kampas rem tromol matic. Yang pertama, buka baut knalpot menggunakan kunci T10 dan buka baut knalpot yang belakang menggunakan kunci T12 dan 14. Ketika knalpot sudah terbuka, maka buka baut roda 24 mm menggunakan impact shock 24 mm. Ketika dibuka terasa berat, maka mencoba membuka pakai kunci shock dan di ujungnya disambung dengan shock breaker bekas lalu diinjak. Ketika sudah terlepas, maka roda dilepas dan kampas dilepas. Terus di bagian rumah kampas tromol dibersihkan menggunakan bensin. Ketika sudah bersih, maka ambil kampas rem tromol yang baru. Untuk mengganti kampas rem tromol yaitu satu, ketika kampas rem sudah tipis maka harus diganti. Maka kalau sudah bunyi cit-cit harus diganti, dan ketika tarikan mulai berat juga harus diganti. Ketika yang rem tromol sudah datang dan siap dipasang, lalu kita dipasang kembali. Ketika sudah dipasang, ambil roda dan pasang kembali roda. Baut menggunakan impact 24 mm. Jika sudah kencang, maka pasang knalpot kembali. Menggunakan yang pertama, pasang baut 1 di knalpot belakang yang 12 atau 14 untuk menggenjel supaya tidak jatuh. Lalu dipaskan ke baut yang knalpot depannya 10 mm menggunakan T10. Ketika T10 yang depan sudah kencang, maka yang belakang yang baut 14 dan 12 kencangkan kembali. Yang pertama, ada sasis menganti kampas rem tromol. Masih rem tromol berfungsi untuk mengurangi laju kendaraan sehingga dapat beralih secara halus dan mendatangkan bahaya bagi pengendara. Cara kerja rem tromol: ketika rem ditekan, 2 ulang kampas rem tromol akan bergerak keluar. Terus ada beberapa komponen, yaitu kam rem berfungsi untuk mengangkat sepatu rem menggunakan tempat bergerak. Dan cara kerja brakel juga dikenal sebagai tempat bergerak yang bekerja untuk menggerakkan sepatu rem. Brake shock agar dapat menggunakan kampas rem ke permukaan dan brake. Sel tubuh berfungsi tubuh dan putaran. Slap berfungsi mengatur cara antara kampas rem dengan rem. Mur berfungsi untuk mengatur cara antara kampas rem dengan permukaan tromol. Arm rem berfungsi penggerak sepatu rem agar menekan kampas rem ke permukaan dalam drum rem. 6. Tutup spring mengembalikan posisi sepatu rem ke posisi semula setelah mengerem selesai. Pegas kampas berfungsi untuk menyatukan sepatu rem agar bisa dipasang di tromol. Brake drum berfungsi sebagai tempat gesekan antara kampas rem dan kampas rem ditekan, cairan akan ditekan dari mas rem ke silinder sepatu rem berfungsi untuk gesekan antara kampas sepatu rem dengan drum rem agar memperlambat atau memberhentikan putaran roda. Yang pertama, ada overhaul sensitivity.
Pertama, alang-alang pembongkaran CVT. 1. Buka bak CVT menggunakan T8 atau impact shock 8. 2. Buka baut puli atau depan menggunakan mata shock 22 dengan impact. 3. Buka baut puli belakang menggunakan mata shock 19 dengan impact. Yang 4. Copot semua komponen. Cari gejala kerusakan pada CVT. 1. Motor terasa berat saat akselerasi. 2. Munculnya suara berbunyi cit-cit kasar atau bunyi gesekan saat motor berjalan. 3. Motor seperti kehilangan tenaga saat berjalan. Perbaikan pada CVT. 1. Motor terasa berat saat akselerasi dikarenakan kampas kopling yang aus. Perbaikan periksa dan ganti kampas kopling yang sudah tipis dan atau aus. 2. Munculnya suara berbunyi cicit, bunyi kasar atau bunyi gesekan saat motor berjalan bisa karena roller yang rusak atau penyang. Perbaikan ganti roller yang sudah penyang atau aus. 3. Motor seperti kehilangan tenaga saat berjalan. Periksa kondisi valve secara teratur untuk mencari tanda-tanda kerusakan atau keausan seperti retakan, sobek atau pelipatan. Ganti valve jika menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Perakitan pada CVT. 1. Pasang roller dan rumah roller beserta pennya. 2. Pasang valve. 3. Pasang kipas puli, juga memasang ring bagian luar dan murs 22. 4. Memasang puli bagian belakang valve, dijepit puli belakang, puli ditekan dan ditarik sampai merenggang agar bisa dipasang. 5. Pasang mongkok kampas ganja, pasangkan ring dan murs 19. 6. Setelah semua komponen terpasang, lalu memasang tutup bak CVT dan pasangkan baut 8 menggunakan kunci T8 atau impact shock 8. Atau sistem penggerak CVT. Sistem penggerak CVT continuously variable transmission adalah jenis transmisi otomatis yang dapat mengubah rasio gigi secara menggunakan satu bagian baja dan 2 puli, memindahkan gigi secara konsisten dan lebih aus. 2. Berikut ini adalah cara kerja CVT. 1. Putaran mesin diteruskan ke puli primer melalui valve. 2. Putaran mesin akan menekan puli primer sehingga diameternya menjepit. 3. Puli sekunder akan melebar sehingga perbandingan diameter puli berubah. 4. Perubahan diameter puli ini akan menyebabkan perpindahan gigi secara otomatis. 1. Puli depan CVT atau puli primer fungsi untuk menerima tenaga dari mesin dan merusaknya ke sistem transmisi. A. Fungsi roller pada motor matic adalah menciptakan tekanan pada poli agar dapat bergerak. Cara kerja roller bekerja dengan cara menggerak variator yang kemungkinan mengunduh rasio transmisi pada CVT. Variable transmission sehingga meningkatkan performa motor. Rumah roller pada motor matic berfungsi untuk memberikan tekanan pada puli agar dapat bergerak. Ini manfaatkan gaya saat rumah roller diputar. Part ini bergesekan dengan puli tangan depan dan menerima tekanan akibat putaran yang tinggi. Gas puli depan. Gas atau pusing puli berfungsi sebagai jalur penggerak puli depan untuk menjepit valve pada motor. Kipas puli pada motor matic berfungsi untuk membuat akselerasi motor lebih ringan. 2. Valve meneruskan putaran mesin roda belakang sehingga motor dapat berjalan. Valve pada motor matic memiliki peran yang kurang lebih sama dengan rantai pada motor gigi. Cara kerja valve untuk menyalurkan tenaga ke puli belakang. Puli belakang atau face driven fan bed berfungsi untuk meneruskan tenaga dan transmisi ke roda belakang sehingga motor dapat berjalan. Cara kerja puli belakang pada motor matic adalah sebagai berikut. Saat motor dinyalakan, tenaga putar dari motor force anchor atau piston diteruskan ke puli depan. Diameternya puli sekunder dapat merubah sesuai dengan kecepatan motor. Pada putarannya tinggi, diameternya daripada puli primer akan lebih besar daripada diameter valve puli sekunder. Berikut adalah kesimpulan dari saya mengenai laporan hasil praktek kerja lapangan. Ini telah melakukan beberapa penelitian terhadap sepeda motor. Ada beberapa, yaitu mengenai kampas rem tromol dan servis CVT.
Ada kesimpulan melalui komponen berikut. Pergantian kampas rem tromol. Mengganti kampas rem tromol pada komponen yaitu secara teratur, menjaga keselamatan dan performa kendaraan. Berikut beberapa alasannya: mencegah rem blong. Kampas rem yang sudah aus akan mengurangi daya cakram pada tromol sehingga rem kurang pakem dan bisa menyebabkan rem blong. Menjaga performa pergerakan kampas rem yang masih tebal, memberikan pengereman yang optimal, membantu mengurangi jarak pengereman dan meningkatkan kontrol saat kendaraan, menghindari kerusakan tromol. Kedua, kenapa kita harus penting CVT? CVT berfungsi sebagai sistem transmisi otomatis yang mengatur tenaga dari mesin ke roda. Jika tidak dirawat, performa motor bisa menurun seperti tarikan berat atau akselerasi lambat. Komponen seperti backlight, roller, kampas kopling, dan rumah roller. Jika tidak dirawat, komponen ini bisa menyebabkan rusak, bahkan mogok. CVT yang kotor atau komponen yang aus dapat menyebabkan slip aus, frustasi kendaraan, atau empat suara yang kurang mengenakan. Mesin disalurkan dengan baik sehingga konsumsi bahan bakar lebih efisien dibandingkan jika CVT kotor atau aus. Servis CVT secara rutin tidak hanya meningkatkan daya kendaraan yang enak, itu juga menyebut perawatan yang baik. Dan terima kasih cerita presentasi dari saya selama magang 2 bulan di bengkel Adi Motor Jalan Raya Kebun Pucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Yang saya dapatkan itu kemungkinan itu sudah menjadi hak bagi saya karena sudah bisa. Sekian, apabila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.